Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Ma'arif, NIM 193111097. Di sini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana sih tata cara penyusunan proposal kegiatan penelitian perpustakaan. Di dalam penelitian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah halaman judul, terus halaman persetujuan dosen pembimbing, dan juga isi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mungkin halaman judul sendiri ya. Halaman judul sendiri memuat yang pertama mungkin judul usulan penelitian, terus jenis usulan, terus lambang perguruan tinggi, nama dan nomor induk mahasiswa, lalu institut yang dituju dan waktu pengajuan. Yang kedua adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan dosen pembimbing digunakan untuk mengetahui bahwa proposal penelitian yang akan dilakukan telah disetujui oleh pembimbing atau pejabat yang berwenang. Yang memuat di dalamnya adalah judul, lalu nama usulan penelitian, tugas akhir, lalu logo, nama dan NIM peneliti, nama-nama pembimbing dan atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah halaman isi. Isi usulan penelitian terdiri dari latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, lalu hipotesis, lalu metode penelitian, rencana kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Lanjut, bagian isi proposal biasanya dirangkai dalam 3 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang permasalahan penelitian, yang mengapa masalah diangkat begitu penting dan perlu diteliti, yang berasal dari teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah, ataupun pengalaman dan pengamatan, dan juga sangat berakibat dampaknya jika masalah tersebut tidak dicari solusinya. Lanjut, teknis pembuatan latar belakang masalah yang ditulis. Setiap paragrafnya berawal dari kajian umum, fenomena umum, kajian pustaka, fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti, kemudian dipertanyakan ketertarikan peneliti untuk mengambil judul atau tema penelitian yang dilakukan. Ibaratnya isi latar belakang ini seperti piramida terbalik. Terus bab selanjutnya itu maksudnya di dalam bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah. Rumusan masalah ialah mungkin perumusan masalah tersebut merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicari jawabannya. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Lanjutnya, rumusan masalah menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Rumusan masalah hendaknya dapat dipuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Mungkin saya bisa memberi contoh, tapi tidak bisa ditampilkan di layar. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif pada bayinya yang berusia 0 sampai 6 bulan?
Mungkin seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Mungkin tujuan penelitian di sini apa sih penelitian ini dilakukan, tujuannya untuk mencapai sesuatu apa, lalu ditujukan kepada siapa juga, timbal baliknya seperti itu juga. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus berguna sebagai petunjuk praktek, pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas. Manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat bagi objek yang diteliti, dan manfaat bagi peneliti tersendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya. Yang selanjutnya ada konsep teoritis. Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori sendiri adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian, karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan tersebut. Jadi mungkin landasannya ini adalah kayak bangunan awal, sesuatu yang paling awal yang harus dilakukan juga dalam membuat proposal kegiatan sendiri, proposal penelitian. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep ialah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum melakukan penelitian ya ada kerangka konsepnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terdapat masalah yang akan diteliti. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data penelitian. Lanjut yang selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian memuat yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian atau rancangan kegiatan sendiri di sini mengemukakan tentang tahapan penelitian, terus jenis-jenis kegiatan yang direncanakan, jadwal waktunya, rundown, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyusunan laporan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian atau biasa disebut dengan responden atau pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian.
Dalam penelitian tersebut, penjelasannya mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Yang selanjutnya ada variabel, terus definisi operasional variabel, terus sumber data, dan instrumen penelitian. Jadi sumber data, instrumen, dan penelitian itu tersebut kita harus mencari sumber-sumber data yang kita teliti. Jadi kita masukkan data-datanya, terus instrumennya yang diteliti apa saja, terus selanjutnya setelah itu semua ada cara menganalisis datanya. Jadi setelah semuanya terkumpul, jadi kita harus menganalisis datanya tersebut. Lalu mungkin yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam narasi proposal penelitian tersebut. Jadi di dalamnya jikalau ada narasi-narasi yang dimasukkan ke dalam proposal tersebut, nanti mungkin bisa masuk ke dalam daftar pustaka. Daftar pustaka disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulisan pertama. Banyak corak style dalam penulisan daftar pustaka mengikuti pedoman yang diharuskan oleh para teman-teman yang ingin menuliskan daftar pustaka. Terapan corak tersebut secara konsisten dan taat asas. Lalu yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini mungkin pas meneliti kita mendapatkan kayak foto-foto, terus juga kayak skema, terus konsepan, mungkin bisa dilampirkan di situ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.